Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Tugu Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengaku membahas berbagai hal, mulai mudik hingga sidang Mahkamah Konstitusi dengan Megawati. Ganjar menyebut dirinya bertemu Megawati kurang lebih 45 menit. Kader PDIP itu bilang dirinya dan Megawati membahas berbagai hal, mulai soal mudik lebaran hingga tulisan Megawati di harian Kompas dan Mega yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae di MK untuk sengketa hasil Pilpres. Menurut Ganjar, Megawati bercerita langkah-langkah itu ia ambil sebagai harapan menjaga demokrasi. Menit lalu lah, 45 menit lalu saya datang, kebetulan Ibu hari ini ada waktu kosong, pesawat mendarat langsung ke sini. Kemarin memang saya sempat ditanyain Ganjar di mana gitu. Karena hari pertama sampai keempat saya open house, maka ya sampaikan Ibu, saya nanti kesempatan pertama datang dan tadi dari bandara langsung. Ngobrol aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat, piye masyarakat di daerah gitu ya. Terus ngobrol yang lain, cerita tulisan Ibu di Kompas, hari ini Ibu kirim amicus curiae gitu ya. Itu semua tadi diceritakan ke sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya Ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curiae gitu. Lebih pada cerita sampai di situ sih. Wakil Presiden terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bicara soal kemungkinan mengajak PDI Perjuangan berkoalisi bersama pengusung Prabowo Gibran. Gibran bilang kemungkinan itu turut dibahas oleh dirinya dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam halal bihalal Lebaran di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. PDIP berkoalisi Mas Gibran terima nggak Mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Sama ini Mas. Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Ada penambahan koalisi juga mungkin Mas. Di pembahasan kemarin ada penambahan koalisi. Ya ada pembicaraan beberapa tentang itu. Ya. Sementara ada pula sinyal Partai Persatuan Pembangunan P3 merapat ke koalisi pengusung Prabowo Gibran, terutama setelah PLT Ketua Umum P3 Mardiono hadir di halal bihalal Partai Golkar. Erlangga bilang kemungkinan P3 gabung akan dibahas di internal koalisi Indonesia Maju. Ya, kita bahas internal di koalisi Indonesia Maju. Apakah sudah ada omongan-omongan Pak sebelum Belum ini ada. Pak? Ya. P3 bakal diajak merapat nggak Pak? Nanti dibahas dalam tim. Ya. Ada jatahnya dong Pak? Apa? Ada jatahnya juga dong Pak untuk P3 apa gimana Saya Pak? belum paham. Ya, masih Mas. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono yang hadir di acara halal bihalal Partai Golkar melempar sinyal siap bergabung dengan koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Terlebih, P3 menjadi satu-satunya parpol di luar koalisi Prabowo Gibran yang hadir di acara itu dan duduk semeja dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga putra Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Mardiono bilang P3 siap ikut membangun Indonesia pasca Pilpres dan menambahkan P3 saat ini masih menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu berisi Golkar, PAN, dan P3 yang dibentuk di awal pemilu. Minal aidin wal faizin lebaran ya, maaf-maafan. Tapi intinya siap bergabung Pak ya? Ya. Sama pemerintahan berikutnya kalau diajak. Ya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti. Karena tanda-tandanya ada Pak, maksudnya Bapak hadir di luar partai koalisi, satu-satunya parpol yang hadir. Enggak, kan saya dulu juga sebelum menjadi PLT Ketua Umum, saya kan koordinator KIB ya. Kemudian KIB itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan secara resmi untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada.
Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Jur, ya dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan Pak. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih. Sementara PDI Perjuangan tak menjawab tegas soal isu P3 gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang pihaknya mendukung P3 membuka komunikasi politik dengan banyak pihak agar tak menghilang dari kancah politik. Hasto pun menuding ada operasi politik terhadap P3 yang membuat suara partai berlambang Ka'bah itu tergerus di pemilu 2024. Ya, PD Perjuangan kan sangat berkepentingan agar rejim ini tidak menghilangkan sejarah Partai Ka'bah yang menjadi sahabat PD Perjuangan. Nah, dalam rangka survival sebagai Partai Ka'bah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi politik. Ya, jadi kami dukung langkah-langkah P3 untuk melakukan komunikasi politik karena ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI sehingga akhirnya membuat P3 tergerus. Itu hasil operasi politik. Untuk pertama kalinya, P3 gagal lolos ke DPR karena tak mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar 4% di Pileg 2024. P3 hanya meraup 5.870.000 lebih atau 3,87% suara nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas mungkinkah sinyal P3 gabung ke koalisi Prabowo Gibran bisa terwujud. Sudah ada Dahlia Umar, Ketua DPP P3 dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mbak Dahlia, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Dahlia. Ini PLT Ketum Mardiono sudah bilang kalau mau membangun bangsa harus bersama-sama. Ini sinyal kuat untuk bergabung bersama koalisi pendukung Prabowo Gibran? Ya, jadi yang disampaikan Pak Ketum adalah gambaran tentang bagaimana selama ini Partai Persatuan Pembangunan itu berkiprah ya. Dan sebagian dan hampir dalam sejarahnya memang partai P3 selalu berada dalam pemerintahan, bukan dalam posisi oposisi. Sehingga kami menilai bahwa tentu sebuah kehormatan kalau P3 kemudian diminta untuk bergabung dalam pemerintahan Koalisi Indonesia Maju. Sebab sedianya dalam setiap pemilu selalu setiap mereka yang memenangkan pemilu ya, semua capres yang memenangkan pemilu tentu berusaha untuk menggalang dukungan sebesar-besarnya partai di luar dari partai koalisi untuk memaksimalkan dukungan parlemen. Dan menurut saya itu hal yang sangat baik untuk memastikan bahwa pemerintahan menjadi lebih kuat ketika antara kekuatan eksekutif dan legislatifnya itu adalah mayoritas yang tidak berpotensi untuk membuat ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan atau dalam realisasi program-program pemerintah karena didukung oleh parlemen yang kuat. Artinya ini sudah firm ya akan ikut bergabung dalam koalisi Indonesia Maju? Sudah diajak atau gimana nih? Kami menunggu untuk pembicaraan selanjutnya. Ini kan masih dalam tahap mungkin ya pengayaan di tingkat elit. Belum kemudian ada kabar baru minimal kepada kami di jajaran pengurus DPP tentang langkah konkret selanjutnya. Tetapi pada prinsipnya kami mendukung dan kami mengapresiasi kalau P3 kemudian bergabung dalam koalisi pemerintahan yang baru saja menang dalam Pilpres. Oke, Mas Burhan, ini memungkinkan tidak sih manuver P3 ini untuk gabung ke koalisi Indonesia Maju? Ya sangat memungkinkan, Cynthia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardiono itu bagian dari kode politik yang dikirimkan kepada dua pihak sekaligus. Yang pertama kepada Presiden Jokowi yang masih menjabat hingga Oktober 2024. Yang kedua kepada Presiden-elek Prabowo Subianto. Jadi pernyataan tersebut kira-kira satu untuk ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan ke depan jika MK menolak petitum yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Yang kedua, sekaligus
mengirim SOS minta bantuan agar P3 ikut dibantu diselamatkan dari lubang jarum PT 4%. Sebab kalau misalnya P3 tidak lolos PT 4%, itu secara politik P3 turun daya tawarnya. Karena untuk bisa menggenapi kekurangan koalisi Indonesia Maju di atas 50%, itu asumsinya P3 harus lolos PT 4%. Kalau misalnya P3 tidak lolos PT, itu secara politik nggak ada nilainya buat Pak Prabowo di parlemen. Karena Pak Prabowo sekarang koalisi dari 4 partai sekitar 49%. Jadi kurang dari 1% untuk dapat 50% persatu. Dan kalau misalnya P3 dibantu lolos agar bisa selamat dari PT 4%, maka genap kekurangan yang diperlukan oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu bacaan saya ya. Tapi kalau keuntungan dari Koalisi Indonesia Maju sendiri apa untuk menerima P3? Tadi saya sebut, kalau misalnya tanpa P3, 4 partai pendukung Pak Prabowo ini tidak genap mencapai magic number 50% persatu. Jadi perlu 50% persatu. Siapapun partai yang masuk lebih awal untuk menggenapi kekurangan koalisi Indonesia Maju untuk mendapatkan mayoritas sederhana di parlemen, itu daya tawarnya tinggi. Tapi kalau misalnya Nasdem duluan yang masuk, itu otomatis partai lain yang telat untuk menyatakan maju bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, itu bargaining posisinya turun. Karena Nasdem sudah lebih awal untuk menggenapi kekurangan kursi yang diperlukan buat Pak Prabowo untuk mencapai simple majority. Jadi saya melihat pernyataan taktis Pak Mardiono dalam konteks itu. Satu sisi untuk survival, menyelamatkan partainya, dan tentu saja untuk menyelamatkan partainya, Pak Prabowo punya kepentingan agar P3 lolos PT. Baik. Sebab kalau nggak lolos PT, nggak ada nilainya itu P3. Karena Pak Prabowo tetap memerlukan tambahan kursi di parlemen agar bisa mencapai mayoritas. Mbak Dahlia, kalau P3 sendiri sudah sempat berkomunikasikah dengan PDI Perjuangan sebelum ada statement dari Pak Mardiono ini? Ya, dengan Partai PDI Perjuangan tentu kami tetap berkomitmen ya bahwa koalisi ini adalah koalisi yang tetap berkomitmen sampai pemilu kemudian dilaksanakan. Dan kami juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang tetap baik gitu, walaupun hasil pemilu pilpresnya memang mengecewakan. Tetapi yang kami pikirkan sekarang adalah kita tidak harus berhenti atau tidak boleh berhenti pada berada dalam posisi yang tidak jelas untuk kedepannya seperti apa, karena kemanfaatan partai dan kemanfaatan apa yang kami miliki tentu harus kami maksimalkan dengan cara bagaimana kita menindaklanjuti pemilu sekarang. Nah, itu yang saya kira sangat penting buat P3 menentukan sikap. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama sejarahnya P3 itu adalah bagian dari pemerintahan, lepas dari siapapun menjadi pemenang pemilu, pada akhirnya P3 selalu ada dalam masuk dalam pemerintahan. Sehingga untuk masuk kembali ke dalam pemerintahan lepas dari hasil Pilpres kemarin itu sangat mungkin. Dan itu menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhanuddin, itu sangat masuk akal ya. Pertama, tentu ini keuntungannya untuk banyak pihak, dan yang kedua itu kemanfaatannya juga lebih jelas ya, untuk kemudian bisa menstabilkan pemerintahan. Dan tentu kami di MK sekarang berjuang untuk masuk PT Prof. Burhanuddin. Kenapa? Karena kami memiliki bukti-bukti yang sangat jelas seperti yang tadi Pak Hasto bilang, ada perekayasaan data-data yang membuat kemudian neraca antara data pemilih dan perolehan suara sah itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang kami temukan di lapangan. Sehingga keyakinan kami adalah kalau seandainya kemudian ada koreksi, sungguh-sungguhnya P3 itu sudah memenuhi parliamentary threshold. Nah, untuk itu kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan kami. Kami berharap di MK hasilnya akan sangat sesuai dengan harapan kami, dan dengan demikian tentu kami memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari kemarin untuk kemudian bisa berharap ya apapun nanti
diputuskan oleh pimpinan bisa lebih memaksimalkan kemanfaatan P3 untuk masyarakat Indonesia. Baik, Mas Burhan, ini kan Pak Hasto juga sempat menyebut mempersilahkan P3 untuk menjalin komunikasi untuk survival. Anda membacanya statement ini seperti apa? Saya membaca pernyataan Sekjen PD Perjuangan semacam tanda kutip restu ya buat P3 untuk mengambil langkah darurat dalam rangka menyelamatkan partai dari lubang jarum 4% parliamentary threshold. Jadi sepertinya PD Perjuangan tidak menaruh keberatan atas manuver P3 yang terlihat begitu lincah mendekati koalisi pendukung Prabowo Subianto meskipun MK belum mengambil keputusan secara konstitusional terkait dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Jadi sepertinya PD Perjuangan tidak kecewa, tidak marah jika P3 mengambil langkah lebih cepat dari putusan MK terkait dengan PHPU. Dan menurut saya memang harus seperti itu. Karena yang menjadi concern buat P3 menurut saya bukan pilpres, tetapi partai. Jadi partai harus selamat terlebih dahulu. Lepas dari apakah hasil pilpres sesuai dengan ekspektasi paslon 03 atau 01 terkait dengan PHPU. Itu bukan pertarungan utama P3. Pertarungan utama P3 adalah gugatan yang diajukan ke MK bahwa P3 lolos PT. Dan untuk itu P3 perlu mencari komunikasi dan pendekatan politik, terutama buat partai-partai yang sekarang masih solid di bawah koordinasi Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi pada titik itu bacaan saya PD Perjuangan tidak keberatan jika P3 melakukan dansa-dansi ya, ini istilahnya Ibu Mega, untuk mendapatkan kesesuaian atau ekspektasi tadi bisa di. Tapi kalau Mas Burhan sendiri melihatnya akan ada tidak partai-partai lain yang ikut merapat, ikut mendekat untuk ke kubu dukungan Prabowo Gibran? Begini, Cynthia. Pemenang biasanya memiliki 1000 ayah, pecundang ibarat yatim piatu. Jadi itu udah hukum alam. Jadi siapapun yang menang pasti akan mendapatkan banyak dukungan, sementara yang kalah akan ditinggalkan. Jadi melihat karakter sistem kepartian kita yang sangat less ideological, gitu ya. Kemungkinan besar buat P3 atau partai lain yang mendukung capres yang kalah untuk merapat ke kekuasaan jika MK tidak menolak, menerima gugatan dari 01 dan 03 itu besar sekali tuh kemungkinannya. Dan P3 sendiri termasuk partai yang tidak pernah berada di luar kekuasaan sejak terutama pasca Orde Baru. Jadi siapapun calon yang didukung oleh P3 kalah atau menang, P3 bagian dari kekuasaan. Ini beda dengan PD Perjuangan. Ya. PD Perjuangan relatif punya pengalaman sebagai oposisi ketika capres yang mereka usung kalah. P3 tidak pernah punya pengalaman itu. Baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Mbak Dahlia Umar, Ketua DPP P3 sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.